Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده أما بعد. Ikhwatal iman, Bapak Ibu jemaah, dari sejak sholat maghrib tadi sampai dengan sholat isya, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puji dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan Islam, nikmat umur, waktu, termasuk juga nikmat kedamaian, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, dan semua nikmat-nikmat lainnya yang sampai saat ini masih kita nikmati, sehingga memudahkan kita untuk tetap hadir ke masjid, hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan berbagai kewajiban dan kebajikan yang diperintahkan dan diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahimahullah, tentang Ramadan, Sya'ban, ada nisfu Sya'ban, mulai dari Rajab, sulit sekali untuk dipisahkan dengan bulan suci Ramadan. Itu adalah bagian dari eskalasi ketaatan yang diwariskan secara turun-temurun di dalam Islam. Jadi persiapannya setidaknya 2 bulan sebelum Ramadan. Namun generasi awal Islam, sahabat Nabi, mereka bersiap 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi sejarah menyebutkan 6 bulan setelah Ramadan, sahabat terus berdoa, berharap agar Ramadan, ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi resah setelah beramal, masih bertanya apakah diterima atau tidak, sehingga mereka terus berdoa agar Allah menerima ibadah Ramadannya. Berapa lama doa itu berlangsung? 6 bulan. Rahimahullah. Jadi cukup lama, Bapak Ibu. Menggambarkan bahwa sahabat Nabi bukanlah sekelompok orang yang kepedean, gak kayak kita, pakai peci, pakai baju muslim, pakai sarung, dipanggil ustaz, langsung belagu. Ada yang gitu kan? Kayak udah pegang kunci surga aja dia.
Jadi dulu Bapak Ibu kalau suka baca surat Al-Ahzab, ya, kan di awal itu ada cerita tentang siapakah orang yang benar-benar mukmin, mukminuna haqqan. Jadi sahabat pernah bertemu dengan sekelompok orang Islam, terus mereka ditanya bagaimana keadaan kalian hari ini. Mereka menjawab, keadaan kami mukmin haqqan. Terus dilanjutkan pertanyaannya, kalau begitu akan menuju kemana? Di mana tempat kalian kelak? Dan mereka dengan tegas sekali menjawab, tempat kami adalah surga. Ini jadi semacam sindiran bahwa harusnya kita boleh menjawab dengan jawaban sedang berusaha untuk jadi mukmin, ya, atau semoga jadi mukmin, bukan memberikan jawaban seolah-olah sudah pasti beriman, sudah pasti menjadi ahli jannah. Alhamdulillah, tradisi ini mungkin yang hari ini perlu dihidupkan kembali. Walaupun bagi sebagian orang bersiap-siap menyambut Ramadan itu tidak perlu diseremonikan, tidak perlu ada acara khusus. Yang jadi soal Bapak Ibu adalah, yang jadi masalah sebenarnya tidak semua orang tahu bahwa Ramadan sudah dekat. Coba hari ini kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita, tidak sedikit di antara mereka yang menjawab nggak tahu Ramadan, nggak tahu kapan persisnya. Nggak sedikit di antara mereka yang mengatakan apa iya sudah dekat Ramadan, dan nggak sedikit juga yang nggak peduli dengan Ramadan, sama sekali nggak peduli. Nah, yang paling menyedihkan, yang peduli pun kalau ditanya tentang Ramadan, mereka menjawab dengan jawaban yang kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Jadi kalau ditanya gimana Ramadan tahun ini, dan kemudian beliau memberi jawaban, insya Allah mudik. Padahal nggak ada kaitan sama sekali antara mudik dengan Ramadan. Tidak ada kaitan sama sekali antara mudik dengan Idul Fitri. Maksud saya, apakah kalau nggak mudik Ramadannya nggak berkualitas? Nggak sama sekali kan? Ramadan kualitasnya tidak ditentukan oleh mudik atau tidak. Ada lagi yang begitu disebut kata Ramadan, maka itu berarti keuntungan bisnis. Saat ditanyakan bagaimana insya Allah Ramadan tahun ini, yang bersangkutan menjawab, insya Allah Ramadan tahun ini dagang lagi seperti tahun lalu. Sebagian yang lain menjawab, insya Allah Ramadan tahun ini bisa lebih laris dari Ramadan tahun lalu. Yang jelas fenomena atau pemandangan yang kita saksikan di bulan Ramadan tidak melulu tentang ibadah ternyata, dan itu menggambarkan persiapan yang dilakukan oleh seseorang tentang Ramadan itu sendiri. Coba bapak-bapak khususnya yang suka sholat jemaah di masjid, kapan di masjid lebih ramai orang istirahat siangnya, Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan. Ya, hampir semua masjid sama. Terlebih masjid-masjid yang di perkantoran atau masjid di pinggir jalan biasanya dipenuhi oleh jamaah apa? Jamaah tidur. Mereka sholat, tapi berapa menit sholat kita? Zuhur berapa lama? Paling lama sholat zuhur 15 menit. Itu udah paling lama banget.
rata-rata sholat dengan durasi baik itu 2 menit per rakaat. Kalau kita sholat zuhur 4 rakaat, start dari sejak takbir sampai salam biasanya antara 8 sampai 10 menit. Itu udah keren banget sholatnya. Lantas berapa lama berada di masjid untuk rebahan? Apakah 10 menit? Enggak. Ya, lebih dari 10 menit, 30 menit dan seterusnya. Jadi ini menggambarkan kualitas Ramadan kita. Katanya mau dapat berkah iftar di masjid atau takjil di masjid biar bisa ikut sholat maghrib berjamaah. Berapa lama sholat maghribnya, berapa lama takjilnya. Ya. Bagaimanapun waktu itu menggambarkan kualitas. Waktu atau durasi menggambarkan prioritas. Karena dalilnya wal asr, demi masa. Ya. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita nggak mungkin ingin bersegera meninggalkan yang dicintai. Apapun itu. Orang minum kopi, Pak, Bu, mana ada kopi semenit ke air putih, ini masuk ke air putih sekedar untuk menghilangkan dahaga biar nggak haus, minum langsung dihabisin, nggak sampai 1 menit, mungkin 15 detik habis. Tapi nggak ada orang minum kopi 15 detik, paling cepat 15 menit. Ya. Ketika kita pengen buru-buru, taraweh pengen buru-buru, sholat pengen buru-buru, tadarus pengen buru-buru, berarti kita nggak benar-benar tulus ingin beribadah. Ya. Kapan kita nggak pengen buru-buru? Takjil, bener kan? Ingin menikmati. Iftar, ingin menikmati. Sahur, ingin menikmati. Ya. Dan pertanyaan kita kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu, kenapa ini terus terulang? Hari ini kan yang hadir di sini Bapak Ibu sudah berpuasa berpuluh kali, bukan? Yang usianya 60 tahun berarti mungkin setidaknya udah berpuasa 50 kali. Kita udah berpuasa berpuluh kali. Banyak di antara kita yang hadir di sini jumlah puasa Ramadannya melampaui puasa Ramadan yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi cuma berpuasa Ramadan 8 kali kalau tidak salah ya, karena perintah berpuasa di tahun kedua Hijriah 8 kali. Bapak Ibu kan udah lebih 8 kali ya kan? Kita semua sudah lebih 8 kali berpuasa Ramadan. Tapi pertanyaannya, apakah puasa Ramadan kita sudah lebih berkualitas? Idealnya kan sesuatu yang dilakukan berulang, makin diulang maka harusnya makin lebih baik. Sahih? Allah bisa karena biasa. Sekali, 2 kali, 10 kali, 15, 20, 25, terus harusnya makin lebih baik, makin lebih besar dampaknya, makin lebih besar pahalanya, makin lebih besar ketaatannya dan seterusnya. Tapi yang terjadi dalam Allah, bisa stagnan saja sudah alhamdulillah. Namun bagi sebagian orang, praktek berramadannya ternyata dari tahun ke tahun malah menurun. Yang sering kita bahas Bapak Ibu, imam sholat taraweh, ya kan? Kan setiap masjid punya durasi kelurahannya. Ada yang 30 menit 11 rakaat, ada yang 35 menit 40 menit, atau ada yang pokoknya 11 rakaat setengah juz misalnya. Yang paling menarik Bapak Ibu, seandainya imam itu melewati batas durasi kelurahan itu, waktu yang biasa digunakan untuk sholat, jamaahnya pasti komplain, protes, kelamaan katanya. Pertanyaannya, apanya yang perlu dikeluhkan? Apakah kalau kelamaan berarti ke neraka? Iya kan? Bukankah kelamaan sholat itu berarti ke surga?
Bukankah kelamaan sholat berarti pahala bertambah? Bukankah makin lama sholat berarti makin banyak ayat yang dibaca? Bukankah makin lama sholat berarti makin terpenuhi syarat tumaninah, i'tidal dan seterusnya? Kita nggak bisa lupa dengan hadis itu kan? 60 tahun sholat kata Nabi, tapi sholatnya nggak diterima. 60 tahun Bapak Ibu. Kenapa nggak diterima? Nggak cukup sujudnya, durasinya, cukup sujudnya, nggak cukup rukuknya, gara-gara ia sholat terlalu cepat. Dan kita menyaksikan hal sebaliknya yang terjadi. Ketika imam yang biasanya sholat itu mungkin 30 menit, di suatu malam sholat tarawih itu ternyata selesai dalam 25 menit misalnya, lebih cepat 5 menit, semuanya happy. Alhamdulillah, ini imam yang begini nih, gitu. Imam idaman. Ya. Jadi ada masalah dengan persepsi kita tentang ketaatan. Ya, ini pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Saya kepada diri saya sendiri, Bapak Ibu kepada diri Bapak Ibu masing-masing. Sebegitu bencinya kita dengan ibadah. Jadi kesannya kan puasa itu terpaksa. Saya mau puasa, tapi bukannya harus enak. Jadi kita pasang syarat di depan Tuhan. Bayangkan kalau anak kita begitu Bapak Ibu. Dia bilang gini, "Ma, aku mau sekolah, tapi jajanku sehari 20.000. Menurut Bapak Ibu itu anak baik atau anak durhaka? Bapak Ibu, anak baik anak durhaka? Ma, aku mau sekolah, jajanku sehari 20.000. Anak baik anak durhaka? Dia pasang syarat di depan orang tuanya. Kita secara nggak sadar melakukan itu terhadap Tuhan kita sendiri, Allah Azza wa Jalla. Ya aku bersedia puasa dengan syarat aku wajib sahur enak. Bener gak? Siang-siang kita ketemu bapak-bapak di masjid. Pak Haji, lemes banget Pak Haji. Apa kata si Pak Haji? Gak sahur Ustaz. Beneran gak sahur? Sahur gimana? Cuma makan sepiring. Makan sepiring gak sahur. Kita pasang syarat baru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maghrib, taraweh, selesai taraweh kita ngobrol, cerita buka puasa. Ada yang nyeletuk, astagfirullah, baru kali ini nih puasa nggak afdol. Kenapa puasanya nggak afdol? Tadi nggak ada takjil. Seolah-olah takjil penentu kualitas puasa. Benar, Nabi SAW menyampaikan akan selalu ada kebaikan selama umatku bertakjil. Tapi kemudian kita memberi definisi baru untuk takjil. Ya kan? Apa definisi kita tentang takjil? Makan enak saat berbuka, saat waktu azan maghrib berkumandang. Padahal definisi takjil di Nabi segera membatalkan puasa. Segera membatalkan puasa. Maka Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, anggap saja anak-anak kita nggak hadir malam ini. Seandainya ketika tiba waktu berbuka nggak ada minum, yang ada cuma istri, apa yang bisa dilakukan agar puasa itu batal? Maka lakukan apa yang harus dilakukan agar puasa itu segera batal. Itu takjil. Ya. Tidak mengumumkan takjil bukan tentang harus nikmat, harus banyak. Tetapi takjil adalah tentang segera berbuka ketika azan maghrib berkumandang. Dan di masa Nabi cukup air putih atau mengikutnya. Ya. Itulah mungkin kenapa kita perlu ngadain acara seperti ini, ya, agar persepsi kita tentang Ramadan jadi lurus. Bahwa Ramadan ini bukan tentang keinginan kita, tapi Ramadan ini tentang keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa memberi syarat baru tentang Ramadan, karena ini bukan tentang mewujudkan keinginan kita masing-masing, tapi sesungguhnya ini dalam rangka mengejar ridha Allah yang temanya dituliskan itu menutup pintu langit gitu. Kan kita yang pengen, Allah yang perintahkan,
kita yang berharap agar Allah menerima apa yang kita lakukan, agar Allah mengijabah apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimakumullah, ulama tafsir menyebutkan beberapa hal ya, tentang Ramadan yang secara umum mereka sepakat bahwa Ramadan itu adalah perintah yang disampaikan dengan kebahagiaan. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Belum pernah Allah menyampaikan perintah dengan redaksi seperti ini, sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu. Apa pesannya? Bahwa nggak boleh menganggap Ramadan itu beban, tapi Ramadan ibadah yang ringan, karena umat terdahulu pun berRamadan. Jadi begitu merasa Ramadan itu berat, maka kita langsung tidak sinkron dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ada Bapak, Ibu, kalau enggak tahu saya kalau di sini, kalau di kampung-kampung kan ada yang anak-anak bawa obor itu kan, ada kan yang berRamadan. Kenapa disambut dengan kegembiraan? Karena kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini ibadah yang ringan. Apalagi kalau kita bersedia buka literatur klasik, pasti disebutkan betapa beratnya ibadah berpuasa di masa lalu. Salah satu contohnya ketika misalnya seseorang yang terjadi di masa Nabi, mereka berpikir bahwa seandainya tidak segera berbuka saat maghrib, ya, sampai kemudian Isya, tertidur misalnya, maghrib tiduran, bangunnya udah Isya, maka udah nggak boleh makan lagi sampai keesokan harinya. Dan ulama mengatakan ini model puasa di masa yang lalu, ya, sebelum Islam. Jadi Ramadan adalah ibadah yang ringan, idealnya disambut dengan kebahagiaan. Maka di dalam sirah kita tidak pernah menemukan catatan sejarah yang menyebutkan misalnya Nabi menunda sesuatu gara-gara Ramadan. Gak ada kan? Fathu Mekah sebelumnya tahun kedua Hijriah, perang Badar Ramadan, Fathu Mekah Ramadan, ya kan? Sampai berangkat itu kan masih puasa itu. Kalau Bapak suka baca sejarah itu, Nabi sama sahabat sampai di sebuah sumur udah mengarah ke Mekah. Udah Nabi perintahkan sahabatnya, udah kita buka puasa di sini, udah pada nggak kuat katanya. Tapi nggak ditunda, nggak ada pekerjaan kebaikan yang ditunda gara-gara puasa Ramadan. Berbeda dengan gaya berpuasa kita pada hari ini, ya kan? Kita cenderung menunda. Ya. Jadi kalau ada kerja-kerja besar nanti aja, jangan di bulan puasa. Kalau ditunda dalam rangka agar bisa lebih serius beribadah, mungkin masih positif, ya kan? Misalnya biasanya lemburan, ada lembur kerja tambahan sampai malam misalnya, enggak dulu kan mau taraweh misalnya, itu positif. Tapi yang paling menyedihkan apa rahimahullah? Kerja-kerjanya ditunda, ibadahnya juga nggak meningkat, ibadahnya stagnan, jalan di tempat. Padahal pekerjaannya ditunda, benar kan? Trennya kan begitu, apalagi tahun ini, masya Allah. Teman-teman dosen itu udah pada dapat surat pemberitahuan dari kampusnya masing-masing, dipersilakan untuk beralih ke kelas online selama bulan Ramadan. Masya Allah. Padahal Ramadan sebelumnya setahu saya nggak seperti itu. Jadi sekarang bisa online. Keringanan ini yang terjadi permanen di setiap Ramadan. Jam kerja yang dipangkas, benar kan Bapak? Atau setidaknya penyesuaian jam kerja, masuk sedikit lebih cepat, pulang juga sama dipercepat. Atau bahkan ada yang luar biasa, masuk diundur, boleh agak siangan, pulang lebih cepat. Tapi pertanyaannya, mereka yang bekerjanya seperti itu, apakah mereka ke masjid salat tarawih? Ternyata juga enggak. Ya, jadi enggak berdampak. Penundaan atas kerja kebaikan itu ternyata tidak berdampak langsung
terhadap semangat untuk meningkatkan ibadah. Ya, itu terjadi. Maka nomor satu, poin pertamanya pada malam ini yang harus kita lakukan menyambut Ramadan ini, sambutlah Ramadan dengan kegembiraan. Bahwa Ramadan itu sama sekali bukan beban, karena Allah gak mungkin ingin menyiksa hambanya. Benar, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, tapi panduan yang diberikan oleh Allah itu bukan panduan agar kita bisa ke neraka, enggak sama sekali. Panduan yang diturunkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi, agar kita bisa ke surga. Jadi Ramadan bukan beban. Ramadan harusnya menjadi kebahagiaan. Harusnya menjadi kebahagiaan. Termasuk dan tak terkecuali Bapak Ibu, kepada para orang tua yang mungkin di penghujung Ramadan atau di pertengahan Ramadan harus mengalami persoalan keuangan. Sebagian keluarga kan ada yang seperti itu. Tetap Ramadan tidak boleh jadi beban. Yang kedua, kita lanjutkan ayatnya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hanya dalam beberapa hari. Juga keringanan. Yang sakit, yang sedang dalam safar, maka berbukalah. Wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Mampu tapi dengan kepayahan. Itu artinya taqah itu. Mampu tapi dengan kesusahan. Maka dipersilahkan untuk mengambil opsi bayar fidyah. Juga cerita tentang kemudahan berpuasa Ramadan. Karena ada yang kemudian berasumsi bahwa dengan puasa Ramadan maka nggak bisa bekerja, nggak bisa safar, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dari awal Allah sudah sebutkan sakit pun bisa diganti pada hari yang lain. Nah, ini yang jadi masalah bagi sebagian orang ketika dalam safar di bulan Ramadan tetap ngotot pengen puasa. Ya. Pokoknya saya harus puasa. Sakit, pokoknya saya harus tetap puasa. Kalau saya nggak puasa, saya nggak dapat keberkahan Ramadan. Padahal keberkahan Ramadan sama sekali tidak tergantung pada orang perorangan. Keberkahan Ramadan itu terikat pada waktu, pada bulannya. Begitu tiba bulan Ramadan, maka semuanya jadi berkah. Nggak bergantung pada apapun. Terserah mau orang yang puasa mau nggak puasa. Jadi ketika tiba bulan Ramadan, berhalangan dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit, nggak sanggup puasa, izin puasa, nggak perlu maksa itu. Ya. Tapi lakukanlah ibadah-ibadah yang lain. Allah tidak pernah ingin membebani hambanya. Yang ketiga, rahimahullah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Quran, bulan khusus, bulan kitab suci Al-Quran. Kita nggak menemukan tradisi ini dalam semua agama langit lainnya yang ada di muka bumi hari ini. Tapi Quran, umat Islam memiliki bulan khusus Al-Quran. Apa yang terjadi di bulan Ramadan, di setiap Ramadan? Nabi bacaannya dikoreksi oleh Jibril. Bapak Ibu, lebih hebat mana, Nabi Muhammad atau Jibril? Lebih hebat mana? Siapa yang kekasih Allah? Jibril atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad gak ditugasi untuk ngawal Jibril, enggak kan? Tapi Jibril ditugasi untuk ngawal Nabi Muhammad. Pertanyaannya, masuk akal gak? Nabi Muhammad ngaji, Jibril yang koreksi. Bukannya harusnya sebaliknya, Jibril ngaji, Nabi koreksi. Benar gak? Itu siapa murid, siapa guru sih? Menggambarkan pentingnya memurajaahi Al-Quran kepada sumber aslinya. Yang menurunkan, mengambil Al-Quran dari Lauh Mahfuz bukan Nabi tapi Jibril. Yang tahu Al-Quran pertama bukan Nabi tapi Jibril.
Nabi tahu Quran via Jibril. Maka Nabi di setiap bulan Ramadan khatam untuk memperdengarkan hafalannya kepada Jibril. Jibril ini Nabi. Bukan sebaliknya, Jibril baca Nabi nyimak. Ngapain Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat Muhammad? Dan Nabi gak komplain. Harusnya bisa kan? Nabi protes ke Allah, ya Rabb, segininya. Masa aku harus memperdengarkan bacaanku ke Jibril? Kenapa enggak langsung saja kepadamu, ya Rabb? Tapi Nabi enggak begitu. Nah, bapak-bapak nih khususnya, ada kan diajak tadarus? Begitu tadarus, malam pertama doang, besok dia enggak ikut. Dibilang apa? Ustaz, bukan saya enggak ikut, Ustaz. Masa bocah itu ngoreksi saya, Ustaz? Kayak dia aja yang bisa ngaji. Ada yang begitu kan? Tapi Nabi enggak begitu, rahimahullah. Harusnya datang tadarus itu untuk niatnya ingin dikoreksi, bukan ingin didengar, bukan ingin dipuji. Ini masalah kita nih, gagal mengoreksi niat. Datang tadarus, mana bang? Tadarus, kenapa? Mic-nya keren. Ntar kalau dia ngaji baru Bismillahirrahmanirrahim. Allah, senang. Kalau dikoreksi langsung marah. Padahal harusnya ikut tadarus biar dikoreksi. Rasulullah SAW, contoh Nabi SAW. Kelas berarti yang gak mau ikut tadarus, gak ikut sunnah Nabi. Sesederhana itu. Sunnah penting di bulan Ramadan itu adalah tadarus Al-Quran. Apa berarti tadarus? Tadarasa, tadarasu, saling belajar. Saling belajar. Datang untuk dikoreksi, sebagaimana juga bersedia mengoreksi saudaranya. Saya alami banyak Bapak Ibu di majelis-majelis tadarus. Pas saya ikut, terus ada jamaahnya datang bisikin ke saya, Ustaz, antum datang terus dong. Kalau antum yang koreksi, nah saya belum percaya. Kalau yang koreksi saya nggak percaya, Ustaz. Ragu saya. Ragu bacaannya berantakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Maka canangkan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, bulan untuk mengupgrade kompetensi kita tentang Al-Quran. Yang belum bisa baca, niatkan harus bisa baca. Ikut aja terus tadarusnya. Yang sudah bisa baca, niatkan agar lancar bacanya. Yang sudah lancar agar fasih. Yang sudah fasih agar paham apa yang dibaca. Yang sudah paham agar bisa mengamalkan. Jadi selalu ada kepentingan terhadap Al-Quranul Karim. Dan sarannya, karena Al-Quran tidak diturunkan untuk sekedar dilagukan atau diiramakan, tapi Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Maka sarannya jangan baca Quran kecuali dengan Quran terjemah. Kecuali Bapak Ibu yang sudah mahir berbahasa Arab, Quran terjemah. Karena Quran tidak diturunkan sebagai lirik lagu. Ini kan ada banyak kan anak-anak kita hafal lagu Korea, katanya apaan tuh artinya? Tahu ini. Pokoknya hafal aja. Quran enggak begitu. Quran itu hidayah, manual book yang mengarahkan hidup kita, ngatur apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Tanpa pengetahuan, tanpa pemahaman, maka Al-Quran tidak bisa mengarahkan apapun. Ya, saya selalu menyarankan bahkan di masjid-masjid, ada baiknya setiap datang bulan Ramadan disortir kembali. Gak ada makna ada masjid Qurannya banyak banget tapi gak ada Quran terjemah sama sekali. Harusnya ada Quran terjemah di masjid. Dan kalau perlu Quran terjemah lebih banyak daripada Quran yang tidak terjemah, agar siapapun yang baca Quran walaupun cuma satu ayat tapi paham apa yang dibaca. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan kemudian di pertengahan ayat 186 ini, rahimahullah, 185,
Allah menyampaikan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah ingin ringankan, Allah tidak ingin mempersulit. Kan begitu standarnya dalam Islam. Inna ma'al usri yusra. Jadi kapan kita bisa mendapatkan keringanan? Hanya ketika berhadapan dengan kesulitan. Itu konsepnya. Tanpa kesulitan tidak ada keringanan. Sahih? Ya, kenapa seseorang diberi keringanan? Karena mengalami kesulitan. Ibadah puasa Ramadan ibadah yang berat. Iya, tapi Allah tidak ingin memberatkan, Allah tidak ingin membebani. Maka banyak sekali keringanan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Nah, satu hal yang kita lewatkan, yang kita lupakan. Karena menurut versi kita masing-masing Bapak Ibu, yang paling berat dari puasa itu adalah nggak makan, nggak minum. Maka nggak sedikit orang yang berpikir puasa yang paling berkualitas adalah puasa orang yang nggak makan dan nggak minum. Padahal kata Nabi SAW, Allah tidak butuh laparmu, Allah tidak butuh dahagamu, kalau Allah tidak bisa menjaga lisanmu. Jadi puasa yang berkualitas itu tidak diukur dari seberapa laparnya kita atau seberapa hausnya kita. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah seberapa hebat menjaga organ tubuh, lisan, mata, telinga, tangan, kaki. Itu ukuran kualitasnya. Iya kan? Maka ada yang bilang, loh, berarti boleh dong kalau puasa makan, kalau puasa minum, yang penting kan ngomongnya bener. Enggak lah. Itu sama kayak anak sekolah, anak kita sekolah Bapak Ibu. Agar dia dianggap bersekolah, maka si anak harus terdaftar. Dan kalau di tanah air biasanya sekolah pakai seragam, ya kan? Berangkat pagi, pulang sore, ya sah sekolahan. Tapi pertanyaannya, apakah itu anak yang unggul di sekolahnya? Enggak kan? Keunggulan seorang anak dalam bersekolah itu enggak diukur dari dia tiap hari ke sekolah, enggak. Tapi diukur dari keseriusannya memperhatikan pelajaran, mengerjakan tugas dari guru, aktif di dalam kelas, punya inisiatif dan sebagainya dan seterusnya. Jadi sebenarnya sama kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang masih kerja mungkin juga sama kan? Emangnya kualitas pekerja atau kualitas profesional itu diukur dari setiap hari berangkat kerja? Enggak. Tapi diukur dari bagaimana cara ia mengerjakan sesuatu. Sama juga dengan puasa ini. Iya benar sekali bahwa puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi apakah kualitas puasa diukur dari seberapa laparnya kita? Enggak. Tapi kualitas puasa itu dilihat dari seberapa hebatnya kita menjaga lisan. Ya, yang paling utama lisan, kemudian tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya. Rahimahullah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Maka ibadah puasa itu tidak ditentukan kualitasnya oleh sahur. Sahur cukup air putih, Nabi air putih. Tidak diukur oleh takjil, menu takjil tidak diukur oleh menu iftar. Termasuk tidak diukur oleh berhasilnya rencana-rencana mudik kita. Ya. Jadi ukurannya ukuran yang mampu dikejar oleh semua orang untuk jaga lisan, jaga sikap ketika siang hari sedang berpuasa. Ya. Berikutnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kenapa tiba-tiba di rangkaian ayat puasa itu ada cerita tentang kalau hambaku meminta, aku pasti akan mengijabah permintaan mereka. Ulama mengatakan syarat agar doa itu mustajab cuma satu tok, kita mau berdoa. Ya, jadi kalau ada yang nanya, apa syaratnya biar doa kita diijabah sama Allah? Ya minta, berdoa. Kalau nggak berdoa, nggak minta, apanya yang diijabah? Benar kan? Ya kan? Nggak pernah minta. Minta sama Allah. Tapi kenapa ayat ini tiba-tiba nyempil di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa? Menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu bulan mustajab, bulan di mana doa dengan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama mengatakan
kalau ada orang nasibnya berubah drastis setelah masuk Syawal, berubah jadi lebih baik, itu tanda-tanda doa-doanya di bulan Ramadan diijabah Allah. Sementara kalau ada orang masuk Syawal nasibnya makin memburuk, tanda-tanda doa-doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kan perlu persiapan agar doanya mustajab rahimahullah. Nah, ini yang sering kelewat. Apa itu? Orang berpuasa itu orang dengan status doa mustajab. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, di bulan puasa sebelum masuk 10 hari terakhir, kapan waktu terbaik untuk berdoa? Malam atau siang? Jawabannya siang. Ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa, itu double mustajabnya. Udahlah soim, tambah lagi di bulan Ramadan. Ya, tapi sayangnya siang pada tidur, siang pada nggak mau doa. Doanya kapan? Malam-malam itu doa. Padahal siang itu mustajabnya luar biasa. Kan orang puasa doanya mustajab. Ya, dan udahlah mustajab bulan Ramadan. Maka jangan lewatkan kesempatan untuk memperbanyak doa kepada Allah SWT di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Dan kalau kita berbicara di penghujung Ramadan, doanya unik ya kan? Yang Aisyah istri Nabi nanya, kalau sudah masuk Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir, apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, af bukan ghuf. Ya. Secara umum kalau lihat di terjemahan, kadang-kadang terjemahnya sama. Afuwun dengan ghafurun suka disamakan. Pemaaf, Allah pemaaf, ya Allah Engkau pemaaf, senang memberi maaf, maka maafkanlah. Begitu kan artinya kan? Ya. Padahal ada perbedaan antara ghafur dengan afu. Afu menghapus dosa. Afuun afiat. Kita suka ngomongin kan, semoga selalu sehat walafiat. Apa itu afiat? Apa itu afuun? Selamat. Bukan sekedar tidak berdosa, bukan sekedar dosanya dimaafkan, tetapi bahkan diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Salah satu doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi, Allahumma inna nas'aluka al-mu'afa fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Setelah iman, yang paling kita butuhkan adalah keselamatan. Ya, kalau beriman syahadat meninggal, beriman syahadat terzolimi, beriman syahadat tersiksa. Nah, kita minta agar diselamatkan oleh Allah. Makanya doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Bapak Ibu, persiapkan dari sekarang agar jangan sampai malam-malam terakhir Ramadan kita. Kan sebagian orang tuh ada perasaan gitu kan, kalau yang namanya i'tikaf ke masjid maka harus baca Quran. Kalau yang namanya i'tikaf ke masjid maka harus sholat qiyamul lail, ya kan? Ada yang begitu kan? Jadi kalau nggak lagi baca Quran, lagi nggak sholat, maka tidur. Padahal boleh banget nggak sholat, nggak baca Quran, kan capek juga kan? Kalau baca Quran terus, sholat terus, duduk, terus mengulang doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Terus itu yang diulang. Ya Allah, Engkau penyelamat, senang memberi keselamatan, maka selamatkanlah aku, selamatkanlah kami. Yang terakhir, ya, ini juga nggak ada di ibadah yang lain. Uhillalakum lailatus shiyam ar-rafath ila nisaikum. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, orang Arab dulu tuh ya, dia saking sayangnya sama istrinya, sahabat-sahabat Nabi itu, mereka nggak bisa nahan diri untuk menceritakan kecantikan istrinya.
Jadi dia ingin menyebutkan rasa kangennya sama istri, cakep istrinya, pokoknya itu rafaf. Ya. Saya nggak mungkin menyebutkannya di sini karena nggak semuanya di usia balik. Nah di siang hari itu nggak boleh diucapkan keinginan itu, tapi di malam hari malah dipersilakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya ibadah yang dikaitkan dengan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu ibadah puasa. Apa urusannya coba? Masa ini kan Allah sedang ngasih tahu ketentuan berpuasa. Kenapa tiba-tiba malamnya silahkan berkumpul sama istrimu? Istrimu adalah pakaian untukmu. Penjelasannya kenapa harus panjang lebar seperti itu? Rahimahullah. Menunjukkan Allah sekali lagi tidak ingin membebani, tetapi Allah ingin meringankan. Nggak boleh ada masalah keluarga yang berawal dari bulan Ramadan. Ya, harusnya Ramadan itu menjadi momentum suami istri itu makin saling dekat, cintanya makin kuat, kasih sayangnya makin erat. Itulah bulan suci Ramadan. Jadi bapak-bapak, khusus ke bapak-bapak boleh pakai dalil ini Pak. Kalau si ibunya nggak mau, bapak baca ayat aja. Ya Allah Bu, kan udah dibaca ayatnya sama Ustaz. Uhilla lakum lailatus siyam rafathu ila nisaikum. Ntar malam besok baca ayat lagi, malam besok baca ayat lagi. Pokoknya tiap malam baca ayat itu. Uhilla lakum lailatus siyam rafathu ila nisaikum. Ya. Dan sampai Allah turunkan ayat untuk menjelaskan tentang kebaikan berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Ya, bukan sebagaimana yang dipersepsikan oleh sebagian orang. Kalau bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan suaminya tidur di masjid, istrinya tidur di rumah. Enggak seperti itu. Ya, kecuali di 10 malam terakhir. Tapi itu pun ajak semua keluarganya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama sekali, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu. Mudik nggak haram, dagang nggak haram, apalagi beli-beli, belanja, shopping nggak haram, jalan-jalan nggak haram, itu semua nggak haram. Tapi kita jadi aneh kalau puasa Ramadan itu keberhasilannya, kebaikannya selalu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan ibadah Ramadan itu sendiri. Ya, bahkan Allah ngasih kita 11 bulan umur yang panjang, fisik yang sehat, rezeki yang berlimpah. Allah minta 1 bulan aja agar kita mendedikasikan diri kita untuk Allah. Maka berikanlah untuk Allah di bulan Ramadan nanti. Ya, lakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi ukuran keberhasilan Ramadan bukan istirahatnya, bukan menu makanannya, bukan apalagi kalau di teman-teman itu sebagian THR-nya, ya, dan seterusnya. Tapi ukurannya adalah kualitas ibadah yang kita lakukan. Maka perlu untuk berusaha meluruskan niat Ramadan untuk Allah. Itulah yang dimaksud dengan mensama Ramadana imanan wa ihtisaban. Jadi Ramadannya hanya untuk Allah. Kan ihtisab itu membatasi niat, membatasi target untuk Allah kok, bukan untuk yang lain-lain. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, rahimahullah, dari sekarang pelajari lagi bagaimana sebaiknya. Bapak Ibu, maaf ya, saya harus sampaikan. Bener banget, imam perlu memperhatikan makmumnya. Hadis kan, kalau engkau jadi imam, jangan lama-lama. Takutnya ada orang tua nggak sanggup berdiri lama, kata Nabi. Ada anak kecil yang datang ke masjid sholat cuma mau main-main doang. Apalagi ada mak-mak yang bawa bayi, takut nanti bayinya nangis. Nah, dengar ini, Ibu, itu untuk sholat fardu, bukan untuk sholat sunnah. Imam sholat fardu, nggak berlaku untuk imam sholat sunnah. Sholat tarawih bukan sholat fardu, sholat sunnah. Jadi untuk sholat tarawih yang benarnya kita berharap imamnya kelamaan, harus lama. Ya. Jadi kalau sebentar dikomplain, Pak Imam yang bener aja, ya. Itu baru niatnya lurus. Terus tapi kan nggak kuat Ustaz, ya udah nggak usah ikut
Masih serius. Lah sekarang nih, emang Nabi berapa kali sholat tarawih? 8 kali Ramadan. Sholat tarawihnya berapa kali ke masjid? Yang tercatat disepakati cuma 3 kali toh. Kerenan mana Nabi dari Bapak Ibu? Berarti lebih duluan masuk surga daripada Nabi dong. Ya kan? Kenapa Nabi cuma 3 kali? Biar nggak berubah jadi wajib, biar nggak membebani, biar ibadah itu dilakukan dengan sukarela, nggak dengan marah-marah, nggak dengan rasa terpaksa. Karena ikrah fiddin. Jadi senikmat itu nikmati aja. Ke imamnya lama banget nih. Biasanya setengah jam. Pas malam ini datang Ali Junifar, imam dia 45 menit, dibelin. Ya udah duduk aja, nggak apa-apa nungguin. Saya nggak ikut ah, nggak kuat. Biarin. Emang kenapa? Ya kan? Yang salah itu yang maksa. Temennya tuh yang salah, yang tiba-tiba lu nggak sholat, astagfirullahaladzim, udah kayak setan. Nah, itu yang salah. Orang sholat sunnah juga, ya, Ibu. Kalau untuk sholat sunnah, imam justru harus memancangkan, ya, bebas terserah imam. Tapi untuk sholat fardu, imam harus memperhatikan jamaahnya. Kelas kesimpulannya ketiga, rahimahumullah, buat random kegiatan Ramadan agar berhasil. Kita kan suka ada schedule setiap hari kita kan. Jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain. Dan kemudian beranikan diri untuk memberikan standar ukuran keberhasilan setiap kegiatan itu. Misal gini, keberhasilan sahur diukur dengan apa? Bahwa sahurnya berkah. Ukurannya apa? Bapak-bapak, ukuran sahur berkah apa? Kenyang. Ya enggak lah, kenyang gak ada ukuran. Ada orang 4 porsi baru kenyang. Ukuran sahur berkah itu sanggup sholat subuh berjamaah di masjid. Itu sahur berkah. Ya kan gitu kan? Kebaikan itu adalah yang bisa melahirkan kebaikan berikutnya, yang disebut berkah dalam bahasa agama. Barakallahu ummati fi bukuriha tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena sahur itu berkah. Berkah gimana? Habis sahur ngorok. Nggak berkah itu namanya. Jadi sederhana sekali ukurannya, ibu ya. Jadi bukan kalau si bapak muji-muji makanan istrinya, masya Allah enak banget, udah gede ngorok, nggak subuh masjid, itu masalah nggak berkah. Ya. Terus apa lagi? Sholat subuh. Apa ukuran sholat subuhnya berkah? Nggak buru-buru pulang, kecuali memang tuntutan pekerjaan. Kalau memang masih ada waktu, masih ada jeda, ya nggak perlu buru-buru kan. Pada sholat bisa zikir dulu, ya. Itu kan tradisi yang diajarkan Nabi. Pada sholat baca kulhu, qulhuwahad, qulhuwallahu falaq, qulhuwallahu nas, maka semua kebutuhannya pasti akan dipenuhi Allah. Pada sholat dia baca ayat kursi, maka dia tidak akan diganggu oleh setan. Maka jangan pada sholat assalamualaikum langsung kabur, itu berarti sholatnya bermasalah. Harusnya betah duduk setelah sholat. Kelas siang harinya, apa ukuran siang hari itu baik? Bisa terjaga lisannya, lisan terproteksi dari mengucapkan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus kita lanjut sholat zuhur, sholat asar, masuk lagi ke kegiatan iftar, takjil yang berkah. Takjil yang memampukan untuk sholat maghrib berjamaah di masjid. Takjilnya enak banget, udah gitu nggak ke masjid, berarti takjilnya nggak berkah. Ukurannya sederhana. Iftar kan biasa gitu kan, takjil, masjid, sholat, balik ke rumah, pulang, makan, iftar, makan. Itu makan. Ukuran makan buka puasa tuh makan yang berkah, sanggup ke masjid untuk sholat isya, taraweh, witir, dan enggak ngantuk. Iya kan? Kalau ngantuk, lemes, kekenyangan, berarti enggak berkah iftarnya.
Itu tanggung jawab ibu-ibu tuh. Ya. Kelas, begitu aja puasa, sesederhana itu. Apapun kegiatan yang dilakukan, jika melahirkan kebaikan berikutnya, maka insya Allah berarti puasanya juga. Saya kira cukup demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini yang tinggal 15 hari lagi, insya Allah bisa menjadi puasa Ramadan yang terbaik dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, insya Allah. Jangan lupa banyak-banyak berdoa. Bapak Ibu, gak ada yang jamin kita semua beneran bisa ketemu dengan bulan puasa tahun ini, ya kan? Beberapa saudara kita udah mau deket-deket Ramadan, udah masuk Syaban, malah dipanggil Allah. Ya, sampai saat ini kita masih bernyawa, masih hidup, masih sehat. Mudah-mudahan terus Allah sehatkan sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Demikian kajiannya. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Ya. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan pada jemaah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan dengan hormat. 3 penanya. Mungkin yang satu Pak Sapril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kecil, negara berperan, puasa diliburkan supaya orang tua bisa merasakan puasa anak-anaknya. Tapi masa kini tidak seperti itu. Yang kedua, tadarus, pemahaman saya adalah koleksi. Tapi karena kalau tadarus satu persatu pengikutnya sedikit, tapi kalau tadarus bacanya bareng banyak jumlahnya. Yang ketiga, bahwa sholat tarawih itu berlaku imaman di zaman Khalifah Umar. Jadi dipersatukan, jadi tidak ada masing-masing sholat tarawih sendiri. Demikian Mas, kami belum. Jawab langsung atau satu lagi saya pernah? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya arti Ramadan sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi bisa mungkin untuk hafal Ustaz. Iya. Silakan ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kita kan sebagai manusia itu tidak, kan puasa itu 30 hari, sedangkan kita tidak puasa selama 30 hari. Tapi berarti kita mempunyai kodok di bulan puasa di tahun yang kemarin. Nah, saya ketika kita masih mempunyai kodok di bulan puasa kemarin dan sampai bulan puasa yang akan mendatang, apakah puasa kita di bulan yang sekarang mendatang akan diterima, sedangkan kita masih mempunyai kodok di bulan tahun sebelumnya? Mengerti tidak? Iya. Dan mudah-mudahan paham Ustaz. Iya. Silakan Ustaz. Yang pertama, iya Bapak tadi tentang puasa anak-anak ya, kita nggak sampai singgung semuanya. Bagus tadi beliau mengingatin, mungkin perlu juga membahas kapan sih sebenarnya anak-anak itu harus puasa. Ya. Bapak Ibu, ini pentingnya. Tidak ada hadis dari Nabi yang menyuruh untuk agar orang tua menyuruh anaknya berpuasa pada usia tertentu. Jadi nggak seperti sholat, 7 tahun diajak sholat, sampai 10 tahun kalau tetap nggak mau sholat harus dipukul misalnya, atau ada sanksi. Untuk puasa nggak ada yang seperti itu. Jadi puasa itu balik
ukurannya. Atau dalam bahasa lainnya, ya silakan dibiasakan, tetapi ia bukan levelnya nggak seperti pembiasaan sholat. Nah, yang perlu diwaspadai Bapak Ibu, mau diperhatikan, saya nggak menganjurkan apa yang kadang-kadang menjadi tren bagi sebagian keluarga itu, anak itu disampaikan nggak apa-apa, puasa aja nanti kamu boleh buka jam 9, atau puasa aja nanti kamu boleh buka zuhur misalnya, atau puasa setengah hari. Bapak Ibu tahu nggak masalahnya apa? Masalahnya kan itu kan masa kecil kan, dia terbentuk di paradigmanya bahwa puasa itu bisa buka kapan aja. Dia sampai umur 40 tahun dia makan sahur itu sarapan, makan siang, umurnya udah 20 tahun dan 50 tahun ya, karena mungkin dia diajarkan puasa dengan cara itu. Jadi harusnya kalau mau mendidik anak-anak itu puasa, pertama sekali lihat fisiknya. Anak-anak kan beda-beda kan, ada yang memang badannya gemuk gitu ya, sehat, kelihatan kuat, maka diajak untuk makan sahur. Jadi ajak makan sahur. Terus puasa aja, puasa. Tapi bilang, mak, bukanya kapan mak? Ya bukanya maghrib nak. Nah, maknya orang tuanya mantau anaknya. Kelihatan kan, jam 8, jam 9, kayaknya dia udah kepayahan, kesusahan, bibirnya udah kering, wajahnya pucat. Kan orang tua tahu kan keadaan anaknya. Kalau kalau udah nggak kuat, alladzi yutiqunahu, kamu boleh buka anak. Karena memang hukumnya berlaku seperti itu kan, bahkan untuk orang dewasa juga sama kan. Kalau memang nggak kuat lagi, udah mau pingsan ya buka, ganti pada hari yang lain. Nanti kalau ke si anak karena dia belum balik, sampaikan. Terus, mah aku harus ganti? Enggak, karena kamu belum balik. Ya, tapi kamu harus belajar bangun sahur, puasa. Bukanya kapan? Tetap sampaikan bukanya maghrib. Jadi ajarkan sesuai ketentuannya. Berikan keringanan juga sesuai ketentuannya. Maka orang tuanya mantau keadaan. Gak kayak yang sebagian pemandangan gak enak banget sekarang ini. Ya Allah, udah anaknya kurus banget, umurnya masih 5 tahun, puasa udah lemes aja, udah kayak kucing gak dikasih makan gitu. Ya, jadi rahimahullah itu menyalahi ketentuan syariat Islamnya seperti itu. Ya, perhatikan. Kemudian tadi yang disebutkan, diceritakan tentang kondisi tadarus, kalau bareng-bareng bacanya sama bareng-bareng itu semangat. Kalau sendiri-sendiri kok kayaknya nggak semangat. Ya nggak apa-apa sih, bacanya bareng-bareng juga boleh-boleh aja. Kan hadisnya begitu kan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa, panjang terus hadisnya. Tidaklah satu kaum, satu sekelompok orang berkumpul di masjid untuk baca Quran kecuali Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ketentraman, Allah turunkan malaikat, Allah sebut nama-nama mereka di sisi Allah. Bagaimana model cara bacanya? Silakan. Kalau memang kayaknya kalau baca sendiri bisa ngantuk nih, baca bareng ya baca bareng aja. Cuman kan kalau bacanya bareng-bareng, target koreksinya nggak bisa terwujud, ya kan? Kan nggak bisa terkoreksi, nggak ketahuan siapa yang baca benar, siapa yang nggak benar. Ya, jadi silakan ada yang momen baca bareng-bareng, tapi usahakan tetap ada kesempatan untuk memperdengarkan bacaan kita kepada orang yang lebih paham Al-Quran. Nah, kemudian pertanyaan tadi tentang Ramadan. Nanti Ramadan panas, jadi dulu sejarahnya awalnya belum ada nama bulan, tidak ada nama bulan. Kemudian mulailah digagas penamaan bulan. Jadi ada Ramadan, ada Sya'ban, ada macam-macam. Nah, ketika digagas pertama sekali, nah pada waktu mau dikasih nama ini bulan apa? Nah, pada saat itu sedang panas-panasnya. Nah, dinamakanlah itu Ramadan. Gitu maksudnya. Ini biar gak rancu ya, Bapak Ibu, karena sebagian orang bingung. Lah katanya Ramadan artinya panas, bulan panas. Lah kalau ntar Ramadannya di Eropa gitu musim dingin, berarti salah dong penamaan bulannya. Bukan. Itu penamaan pertama sekali dulu pada saat mulai dinamakan bulan itu. Oh, ini dinamakan bulan Ramadan. Penamaan itu pada saat sedang panas-panasnya di bulan Ramadan. Ya, jadi dinamakan Ramadan. Ramadan sendiri artinya panas. Dan kemudian dalam perjalanannya Bapak Ibu yang sering kita lihat, mungkin Bapak Ibu sering merasakan walaupun kan terjadi siklus perputarannya itu kan kurang lebih berapa 32 tahun sekali ya, balik lagi gitu kan. Tiba-tiba Ramadan jatuh di musim hujan misalnya, tapi tetap aja biasanya di hari-hari pertama Ramadan kerasa agak panas. Ya, seringnya seperti itu kan. Nah, masuk hari-hari Ramadan misalnya ini hari Ramadan di musim hujan gitu.
kita lagi sejuk-sejuknya, tapi di masuk Ramadan pasti kayaknya agak terasa lebih sedikit panas. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang bagaimana dengan ibu-ibu ya, muslimah yang berhalangan. Otomatis kan rata-rata bisa 6-7 hari kan dalam sebulan. Nah, bagaimana kalau misalnya mereka punya hutang puasa? Karena kan kalau lagi berhalangan haram berpuasa. Ya, enggak sholat juga enggak puasa. Sholat enggak perlu diganti, ya kan? Kalau enggak sholat kan enggak ada ganti sholat karena kemarin enggak sholat 7 hari berhalangan, enggak ada. Tapi puasa harus diganti. Nah, kapan ganti puasanya? Aisyah radhiyallahu anha menceritakan beliau menceritakan mereka kaum muslimah masa itu mereka sering ganti puasa itu udah mau deket Ramadan tahun depan. Jadi kayak di bulan-bulan Rajab, Sya'ban, nah itu digunakan untuk ganti puasa sebelum masuk ke bulan Ramadan. Jadi kita ganti dulu puasa yang Ramadan tahun lalu. Pertanyaannya bagaimana kalau lupa misalnya, atau entah bagaimana tiba-tiba udah masuk Ramadan sementara masih punya utangan puasa yang tahun lalu. Ya udah nanti selesai Ramadan dilunasi. Ya nggak apa-apa dilunasi, tapi nggak disengaja ya. Jangan sampai disengaja untuk ditunda 2 tahun. Tapi sengaja nunda nggak di Syawal nggak apa-apa, atau misalnya dari awal udah niat misalnya Ramadan ini masuk Ramadan tahun ini, terus ada 7 hari nggak puasa karena berhalangan, terus niat nanti saya mau ganti di Rajab atau di Sya'ban, itu nggak apa-apa sama sekali, silakan. Ya, jadi dalam 1 tahun itu adalah waktu untuk mengganti puasa. Baik, saya kira itu jawabannya. Oh iya, maaf kelewat. Iya Bapak Ibu, jadi awalnya memang sendiri-sendiri. Jadi kisahnya sederhana aja. Sholat malam ya kan, tarawih kan sholat malam, bagian dari sholat malam. Kenapa dinamakan tarawih? Karena itu adalah sholat malam yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Tapi kenapa namanya jadi tarawih? Ya, jadi tarawih karena mereka melaksanakannya terus-menerus. Ya. Jadi karena orang malam itu merasa ini bulan Ramadan, bulan suci, bulan berkah, bulan pahala berlimpah, jadinya nggak pengen pulang dari masjid. Sholat, duduk, istirahat, ngaji, sholat lagi. Jadi sholat dengan santai dalam bahasa kita yang tarawih. Terus yang kedua, perbedaannya dengan qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, kita baru boleh qiyamul lail setelah tidur. Jadi nggak bisa kayak sekarang nih di bulan Sya'ban nih, emang boleh ntar habis isya langsung udah yuk kita sholat malam nih, ibu nggak bisa lah, belum tidur dulu, bangun baru bisa sholat qiyamul lail atau tahajud. Tapi khusus di bulan Ramadan nggak perlu diawali dengan tidur. Di bulan Ramadan pada isya langsung sholat malam, itu sholat malam. Itu keistimewaan keringanan yang diberikan untuk khusus untuk bulan Ramadan. Nah, awalnya pelaksanaannya masing-masing. Jadi kenapa Umar tiba-tiba punya inisiatif ingin bikin berjamaah? Ya, karena awalnya di Masjid Nabawi itu sahabat pada berdatangan, mereka sholat sendiri-sendiri. Dan Umar berpikir bagus kalau seandainya menunjuk satu imam sholat berjamaah tarawih tiap malam di masjid. Inisiatif Umar bin Khattab. Nah, sejak saat itu kemudian umat Islam mengikuti apa yang diinisiasi oleh Umar di seluruh dunia, di semua masjid sholat tarawih tiap malam di masjid. Nah, bagus sekali pertanyaan ini menjelaskan bahwa nggak perlu dan nggak pada tempatnya mengaitkan tarawih itu dengan jamaah. Maksud saya, kalau nggak berjamaah maka nggak ada tarawih, nggak begitu. Ya. Jadi tarawih itu aslinya boleh banget dilaksanakan sendirian. Tapi kalau dilaksanakan berjamaah tentunya pahalanya makin besar, jadi dapat 27 kali lipat.
Artinya kalau seandainya harusnya kita nggak boleh mengatakan ya Allah semalam saya kelewat taraweh. Kita sering dengar itu kan, kelewat taraweh. Lah, kok bisa kelewat? Orang taraweh bisa dilakukan sendirian kok. Jadi sebenarnya nggak ada yang kelewat taraweh kan, yang ada males taraweh. Orang taraweh bisa sendirian, bisa di rumah, ya nggak ada masalah sama sekali. Ya. Baik. Ustaz, kita tutup dengan doa. Ya, rahimakumullah. Kita mohon kepada Allah SWT. Sebenarnya sudah banyak doa-doa kita yang kita panjatkan. Kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan yang pertama apa yang tadi Bapak Ibu laksanakan dari sejak maghrib tadi sampai saat ini, acaranya lengkap sekali. Mohon maaf tadi saya nggak ikuti dari awal, ada doanya, ada zikirnya, ya, ada tilawahnya, ada ibadah sholatnya, termasuk yang terakhir ini ada talabul ilminya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandakan pahalanya, dan juga mudah-mudahan sekali lagi Allah panjangkan umur kita semuanya. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun ini insyaallah. Kita awali doa kita dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ورزقك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان أصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم ربنا افتح لنا أبواب رحمتك ورزقك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان